Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Samanta dengan NPM 2340302008. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat simulasi menggunakan software FX Trainer, yang dimana pada video kali ini saya akan membuat simulasi untuk lifter control yang F6 ini. Nah, akan tetapi sebelum kita lanjutkan kepada pembuatan diagram laddernya, di sini kita akan terlebih dahulu memberikan penjelasan terkait dengan input dan outputnya, lalu cara kerja dari sistem plan-nya seperti apa. Baru kita masuk kepada pembuatan diagram laddernya. Untuk di sini untuk inputnya itu ada X0, X1 dan X2 yang menandakan upper, middle dan lower. Lalu ada juga X3, X4, X5 dan X6, yang dimana untuk X3 ini part on lift, bagian yang ada di dalam liftnya. Lalu X4 itu sebagai posisi lift di bawah sensornya itu ya. Lalu ada X5 yang dimana itu posisi liftnya itu berada pada tengah agar berhenti di tengah gitu ya. Lalu ada X6 yang dimana posisi liftnya itu berada paling atas. Nah, untuk selanjutnya itu di sini ada X10, X11, X12, X3 dan X14 dan X15. Ya, yang ini yang dimana itu X10 ini adalah sistem pembacaan sensornya ketika ada barang yang masuk ke dalam conveyor yang ada di posisi X10 akan mengaktifkan conveyornya. Lalu X11 ini sensor yang pada ujung conveyor, lalu X12 itu sensor pada conveyor ujung sebelah kiri, lalu X13 itu sensor pada ujung sebelah kanan conveyor. Untuk X14 itu juga sama, yaitu sensor pada ujung kiri conveyor, lalu ada X15 sensor paling ujung kanan pada conveyor. Untuk outputnya sendiri sini ada supply command Y0, itu adalah komando untuk memberikan supply barang yang dimana akan diteruskan kepada Y1 conveyor forward, artinya conveyor akan berputar secara forward ke kanan mengirimkan supply barangnya. Lalu kemudian ada Y2 lift up command, Y3 lift down command, dan Y4 lift rotation command. Nah, yang dimana maksudnya itu sendiri adalah komando untuk menaikkan liftnya. Lalu Y3 komando untuk menurunkan liftnya. Lalu Y4 untuk melakukan perputaran liftnya, karena itu kan dia kan bentuknya seperti ini akan diputar ketika ingin didistribusikan ke conveyor selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut kepada Y5 lower conveyor forward, lalu ada Y6 middle conveyor forward, lalu ada Y7 upper conveyor forward. Ini adalah conveyor yang akan bergerak mengirimkan distribusi barang yang sudah diteruskan dari conveyor yang pertama tadi. Dan dimana untuk Y5 ini ketika diaktif, conveyor yang paling bawah itu akan bekerja. Lalu untuk Y6 itu adalah outputan dari conveyor yang ada paling di tengah. Ketika diaktif, maka conveyornya akan berputar secara forward ke kanan. Lalu Y7 ini outputan dari conveyor paling atas. Ketika diaktif, maka conveyor paling atas akan berputar secara forward. Kita lanjut kepada pembuatan diagram laddernya. Nah, di sini langsung saja kita tekan dulu edit ladder jika ingin membuat diagram laddernya. Lalu kita masukkan di sini ada beberapa inputan. Untuk yang pertama itu inputannya dari push button menggunakan alamat X20. Lalu ada switch yang akan kita gunakan dengan alamat X24. Untuk outputnya itu di sini pertama-tama Y0, yang dimana Y0 ini adalah outputan untuk supply command-nya. Selanjutnya kita lanjut kepada X24 switch lagi, yang dimana switch-nya ini akan mengaktifkan komando dari outputan Y1, yaitu ketika Y1 ini aktif maka conveyor akan berputar secara forward. Lalu ada outputan lagi X2 di sini, yang dimana X2 ini seperti yang diketahui tadi yaitu sensor pada lift up command. Nah, selanjut lagi kepada sensor X1, lalu ada X10. Nah, yang dimana X1 dan X10 ini akan menggunakan kontak normally close NC, dan juga X10 nya NC ini agar ketika barang sudah sampai di posisi X10 maupun X1 maka akan NC nya akan terbuka.
Lalu kita lanjut kepada outputnya di sini, yaitu Y21. Lanjut lagi kepada inputannya di sini, yaitu sistem latchingnya menggunakan alamat Y21 juga. Kita hubungkan secara paralel. Seperti itu. Kita lanjut lagi kepada inputan dengan alamat X1 lagi. Lalu di situ ada pemutus X0. Lalu ada pemutus lagi dengan alamat X12. Seperti yang saya bilang, kalau pemutus itu dia pasti menggunakan kontak normally close. Ini juga normally close. Dimana ketika posisi bara sudah di X0 dan juga X12, maka kedua kontak tersebut akan terbuka. Lalu untuk outputnya di sini dia menggunakan Y22, yang dimana seperti yang diketahui Y22 itu outputan dari X0 tadi. Di sini kita berikan lagi sistem latching dari pengunci Y22-nya. Kita hubungkan secara paralel. Lanjut lagi di sini kita bikin yaitu output inputan dari X0. Lalu ada pemutusnya yaitu X14. Ini kan tadi itu sensor yang di sini konveyor. Lalu ada outputannya di sini yaitu Y23. Lalu ada sistem latchingnya lagi di sini yaitu Y23 juga. Kita hubungkan dulu secara paralel. Ya, lanjut lagi kita bikin ya di situ inputan dengan alamat Y21. Yang dimana Y21 ini adalah kontak bantu dari outputan Y21 yang ini. Lanjut lagi kita bikin yaitu X4. Lanjut lagi X4 ini dia sebagai pemutus ya. Lalu di sini kita bikin X3. Untuk X3 ini kita akan menggunakan secara normally open saja ya. Yang close-nya cuma X4 saja. Lanjut lagi untuk outputannya di sini yaitu untuk outputannya di sini yaitu Y2. Lanjut lagi kepada inputan selanjutnya di sini menggunakan alamat Y22. Lalu ada pemutus dari alamat X5. Pemutus sudah pasti dia kontaknya itu normally close ya. Kita hubungkan secara paralel di sini. Enter, kita bikin lagi di bawahnya yaitu dengan alamat Y23. Tadi Y22 sudah, lalu di sini menggunakan alamat X6 yang dimana juga terhubung secara normally close. Dihubungkan secara paralel juga. Seperti itu. Lanjut lagi kepada inputan selanjutnya yaitu Y21. Kemudian ada X4. Lalu ada X3 lagi. Yang dimana untuk outputannya di sini itu Y4. Setelah itu kita bikin lagi di sini untuk alamat Y22. Lalu ada X5. Kemudian kita hubungkan di sini secara paralel. Kemudian kita berikan lagi di sini yaitu inputan dari output Y23. Kemudian ada lagi inputan dari X6 tadi. Kita hubungkan juga secara paralel. Seperti itu.
Selanjutnya kita bikin lagi di sini inputan, tetapi pemutusnya itu dengan alamat X3. Kemudian kita berikan lagi di sini X4 dengan kontak normally close. Untuk outputannya di sini itu Y3. Tadi 4 sudah, lalu Y3 lagi. Nah, selanjutnya kita bikin lagi di sini X10, inputannya 10, lalu ada kontak bantu dari timer 0 ya untuk alamatnya. Nah, untuk outputannya di sini yaitu Y5, yang dimana Y5 ini akan mengunci dari X0 tadi. Kita hubungkan secara paralel karena dia merupakan pengunci atau sistem latching. Nah, kita lanjut lagi kepada inputan selanjutnya yaitu X12. X12 sensor yang ada pada conveyor di tengah. Lalu kita lanjut lagi bikin oh ya, ini kita hubungkan secara kontaknya itu normally close ya, dan dia berfungsi sebagai pemutus ketika timernya sudah mencapai waktu yang ditentukan. Nah, untuk outputannya di sini yaitu Y6. Nah, lanjut lagi kita bikin yaitu sistem latching dari Y6 tadi. Tambahkan kabel secara diagramnya secara paralel. Kemudian kita berikan lagi di sini yaitu X14. 14, lalu ada lagi kontak bantu dari timer, yang dimana akan dihubungkan ke coil output Y7. Nah, lalu kemudian di sini Y7 nya sebagai kontak bantu sebagai sistem latching dari X14 tadi. Nah, sudah, ini dia bentukan dari diagram laddernya. Nah, kita langsung saja coba convertkan. Lalu kita tekan online dalam write to PLC, kita tunggu sebentar prosesnya. Sudah selesai prosesnya, langsung saja kita coba untuk beruningkan programnya. Terlebih dahulu kita aktifkan dulu switch satunya yaitu beralamat X24 agar sistem dapat dijalankan. Nah, yang dimana ketika saya menekan pas button 1 ini, maka Y0 akan menyuplai barang ke conveyor forward. Ini dia. Aktifkan dulu. Pas button 1 ditekan. Nah, seperti itu, yang dimana ketika barang sudah mencapai lift, maka lift akan secara otomatis aktif dikarenakan ada X4 nya, lower lift position. Nah, lalu Y4 itu akan aktif juga lift rotation commando, yang dimana Y4 itu akan secara otomatis menggerakkan liftnya agar berputar. Kita coba lagi. Nah, untuk yang selanjutnya itu dia akan dilakukan penaikan liftnya yaitu X3 part on lift, lalu X6 nya itu upper lift position, yang artinya untuk perintah selanjutnya yang kedua itu barangnya akan diangkat atau diantar ke posisi yang paling atas. Lalu selanjutnya itu posisi liftnya itu akan mengantarkan barang pada posisi di tengah yaitu X5 middle lift position. Akan saya ulangi dulu cara kerjanya seperti ini. Ketika pas button ditekan untuk yang pertama, nah ini ya. Saya reset dulu. Saya reset. Nah, ini dia cara kerjanya. Ketika pas button 1 ditekan, maka barang akan disuplaikan ke posisi yang paling bawah melalui Y0 supply command ke Y1 conveyor forward, lalu ke lift, maka liftnya akan berputar di Y4 lift rotation commando, lalu Y5 nya akan mengirimkan barangnya ke X11 ini. Nah, yang selanjutnya itu ketika kita tekan lagi pas button 1,
maka barang yang selanjutnya datang itu akan diantarkan ke posisi yang paling atas, part on leaf-nya akan aktif, lalu X6-nya akan aktif juga, yaitu posisi leaf-nya itu berada di yang paling atas. Nah, lalu conveyor Y7-nya itu upper conveyor forward akan aktif untuk mengirimkan barangnya ke posisi Y7. Dan ketika kita menekan lagi pas button satunya, maka leaf-nya akan berada di posisi di tengah X5, lalu Y6-nya akan aktif untuk mengirimkan barangnya ke koordinat M ini, ya, middle. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm like, hey, what's up?